Hai teman-teman, hari ini aku berkesempatan untuk membaca bab 3 yang bertajuk Perjanjian Antar Majikan dan Pelayan dari novel Pembantu Tuan Abizar. Kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Tuan, aku memanggilnya pelan. Dia menulis sinis. Apa? Nadanya nyaris sama seperti menggeram. Sebelah tangannya sibuk menggores isi dokumen. Ingin fokus dengan pekerjaannya, aku malah mengganggu konsentrasinya. Nyonya Ulfa sudah menunggu di depan. Anda tidak mau menemuinya sebentar, mengucapkan selamat tinggal sebelum beliau dipulangkan ke rumahnya. Tuan Abizar mendelik tidak suka. Tidak usah. Benar, tidak usah Tuan. Iya, tidak usah. Aku hanya menghela napas, dengusanku ternyata disadari olehnya yang menatapku dingin. Aku pura-pura tidak melihat. Punggungku merunduk. Kalau begitu saya pamit Tuan untuk ke depan menemani Nyonya Ulfa. Badannya langsung tegap bertanya sinis. Kamu lebih memilih menemani wanita itu daripada menemaniku. Di sini siapa yang tuanmu? Aku mengalah, berdiri tempat untuk menunggunya. Setelah menggores beberapa lembar dokumen, perintahnya terdengar. Pergilah, temani Ulfa sampai keluarganya menjemput. Setelah itu, kembali lagi di sini. Aku menunggu. Benar Tuan. Saat aku mengulangi kalimatnya, beliau meringis kesal. Benar, jawabnya lalu mengarahkan mata keluar dari ruangan. Apa perlu kuulangi? Salam penghormatan untuknya sekali lagi. Aku pamit undur diri dan pergi ke muka rumah di mana Nyonya Ulfa ada di sana menunggu jemputannya datang. Sesuai janji sekitar 10 menit lagi. Tuanmu benar-benar tidak mau mengantarku ya? Atau setidaknya mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kali? Aku hanya mengangguk merasa bersalah. Aku sudah memintanya tapi beliau menolak. Kamu seharusnya tidak usah memintanya. Jika kamu meminta, dia perhatian padaku. Dia akan semakin tidak suka padaku. Aku mengerjap, kenapa begitu? Helaan napas Nyonya Ulfa terdengar. Setidaknya itu yang ku alami semenjak tinggal di rumah ini. Sehari sebagai istri sahnya, 3 bulan sebagai calon mantan istrinya. Jika kamu memujiku, dia akan membenci wanita yang mana kamu puji. Jika kamu mendukungku, dia akan membenci wanita yang mana yang kamu dukung. Jika kamu perhatian padaku, dia akan membenci wanita yang mana kamu berikan perhatian. Tapi jika kamu memuji diri sendiri, sekalipun tidak terlihat, dia akan sependapat. Jika kamu mendukung dirimu sendiri, diam-diam dia balik layar, dia juga mendukung melebihi siapapun. Begitulah tuanmu saat aku memerhatikannya. Jadi jika ingin membuatku disukai, abaikan saja aku. Seakan aku tidak mengurisi atau merasa iri. Jika kamu ingin wanita baru yang akan datang ke rumah ini disukai olehnya, setidaknya tidak membuatnya membenci. Kamu bersikap saja seakan kamu lebih cantik darinya. Sekalipun kecantikan wanita itu sebenarnya melampauimu. Bersikaplah seakan kamu tidak mendukung hubungan tuanmu dan wanita itu berjalan baik. Saat pernikahan tak usah mengucapkan selamat kepada kedua pengantin. Maka meskipun sedikit tuanmu tidak akan membenci wanita itu, dia akan memperlakukannya sedikit baik. Aku tertawa. Tuanku memang anehnya. Beliau rumit dan sulit dipengerti, tapi dia mudah ditebak jika kamu terlibat. Aku tertawa lagi. Malah saat aku di dekatnya, tuanku semakin tidak sudah dimengerti. Beliau semakin aneh, menyuruhku makan dari sisanya, sekalipun makan yang beliau sisakan selalu enak-enak, seperti sengaja menambahkan lauk enak untuk ku makan, dan beliau hanya makan butir dan basi dan sayur mayur yang tidak kusukai. Kadang ini kutanyakan ke beliau, emangnya aku kucing? Tapi suaraku berubah lirih begitu cara Tuan berbagi kehidupan denganku. Beliau pernah bilang begitu. Padahal sebagai istri aku lebih berhak atas kehidupannya. Nyonya Ulfa menghela napas saat menyayangkannya, tepatnya bertanya-tanya kepada nasibnya, kenapa dia semalang ini. Oh ya, sepertinya perlu kuingatkan, jika tuanmu minta dibuatkan kopi, buatkan yang dingin, jangan yang panas. Kenapa? Aku menyahut heran. Nanti beliau ngomel. Dengarkan saja aku, jika kamu sayang pada seluruh anggota tubuh tuanmu. Dahiku mengernyit. Perbincangan kami terputus saat mobil jemputan keluarga Nyonya Ulfa sudah terparkir di muka rumah. Nyonya Ulfa memelukku tepat di daun telingaku, berbisik, jaga tuanmu baik-baik Mawar. Dia akan baik-baik saja jika kamu ada. Dia tidak akan baik-baik saja jika kamu tidak ada. Setelah mengurai pelukannya, wanita itu tersenyum. Sopir yang menjemputnya membukakan pintu membawa Nyonya Ulfa masuk ke dalam kendaraan mewahnya. Saat mobil itu melaju, aku melambaikan tangan saat menyayangkan tuanku yang tidak berperasaan itu tidak ada di sebelahku, ikut menghantarkan kepergian Nyonya Ulfa. Cak-cak,
Sebagai pelaku yang menghancurkan mimpi indah seorang wanita dalam pernikahan semalam, tak kusangka tuanku yang gagah dan dingin itu sangat tidak bertanggung jawab dan menyebalkan. Tapi sudahlah, seharusnya aku terbiasa dengan kelakuannya. Entah sudah berapa wanita yang senasib dengan sama karena ulahnya. Beliau menikah memang atas tuduhan keluarga. Kadang ada beberapa penolakan yang beliau lontarkan yang berakhir dengan paksaan. Tapi beliau selalu menolak tanpa berpikir bagaimana respon keluarganya, berpikir seperti apa pandangan orang-orang ke beliau kelak. Bahkan beliau tidak peduli karena kelakuannya, hubungan kerja keluarganya dengan keluarga wanita yang beliau talak menjadi buruk, memperumit urusan bisnis dan keluarganya dipandang begitu buruk. Sebenarnya aku tidak betah dan ingin mundurkan diri. Uangku sudah terkumpul cukup banyak dari gaji dan bonus yang sering diberikan. Tapi semenjak memutuskan bekerja di sini, perjanjian antara tuan dan majikan sudah tertulis jelas dan tidak bisa dilanggar. Aku tidak boleh berhenti bekerja kecuali dengan alasan tertentu. Amat teringat kalimatnya saat itu. Kamu tidak boleh berhenti bekerja kecuali dengan 3 alasan: sekarat, mati, atau karena ingin menikah.